Selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ocehan ruang tamu. Mari kita lanjutkan ocehan kita tentang bagaimana menjalani kisah hidup yang istimewa atau kisah hidup yang epik. Dari ocehan kita sebelumnya, kita sudah simpulkan ya. Pertama, hanya dengan kekuatan karakter kita bisa memutar roda gairah menjalani hidup ini dengan maksimal ya. Kemudian karakter ditentukan oleh kekuatan roh yang menghuni hati kita, karena karakter itu karunia dari roh. Dan hanya ada dua macam roh, roh hidup atau roh mati, dan kita harus memilih roh hidup. Sekarang pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkan roh Tuhan, dan bagaimana kita menghindari roh dunia ini ya. Kita akan belajar betapa besar peran kisah atau cerita dalam memperoleh roh. Bahkan kita bilang di sini ya, roh itu ditaburkan dalam berbagai cerita, baik fiksi atau non-fiksi, atau berita. Suatu kisah, terlebih kisah epik, itu sebetulnya interaksi antara karakter dengan karakter. Misalnya ada contoh di tahun 1982, seorang aktor bernama Ben Kingsley terpilih untuk memerankan karakter Mahatma Gandhi yang judul filmnya sendiri judulnya Gandhi. Maka apa yang dia lakukan? Ben Kingsley mempelajari kisah hidup Gandhi, lalu menumbuhkan karakter Gandhi dalam dirinya. Ya, dia pelajari Gandhi itu bukan hanya cara berpikir atau cara bicara saja, tapi juga tampilan fisiknya itu disesuaikan. Nah, jelas semua ini butuh waktu ya, dan hanya aktor yang kawakan bisa melakukannya. Selesai syuting, butuh bertahun-tahun untuk menghilangkan karakter Gandhi dari sosok aktor ini. Bisa dikatakan Ben Kingsley ini menghidupi roh Mahatma Gandhi. Ternyata untuk memiliki karakter Gandhi itu sukar ya, kecuali kita ini aktor kawakan. Kita jelas harus mempelajari dulu kisah hidup Gandhi, cara berpikir, lalu kita bersedia untuk mengadopsi karakter, bahkan roh dari Gandhi ini. Baru bisa ya. Dan ini jelas tidak akan terjadi kalau aktor ini tidak sudah pegang kontrak untuk main film ini ya. Tanpa kontrak ini, Ben Kingsley akan mengisi waktunya itu bermain berbagai drama atau berbagai film untuk memerankan macam-macam karakter yang bukan Gandhi. Nah, saudara, kalau jadi Gandhi aja susah, gimana menjadi Kristus? Pertumbuhan karakter Kristus itu kan tidak mungkin terjadi juga kalau tidak ada kisah istimewa yang kita bisa pelajari atau jalani ya. Dan kita perlu menemukan roh Kristus. Jadi kita harus intensif untuk baca apa? Alkitab. Bukan saja untuk mencari ayat-ayat yang memang akan menenangkan hidup kita, tapi untuk mengerti karakter dan cara berpikir Kristus ya. Dan sampai kita bisa berjumpa dengan roh Kristus. Dan ada satu lagi yang sangat penting. Ini tidak akan terjadi ya, kalau kita tidak pegang kontrak untuk menjalankan kisah hidup istimewa. Jadi ada satu kisah hidup istimewa yang dirancang oleh produser agung kita ya, sutradara agung, yaitu Bapak kita. Kemudian plotnya itu ada dalam Alkitab, berisi potongan kisah-kisah karakter dan roh Kristus. Dan ada perjanjian kita dengan Tuhan itu ya. Baru perubahan karakter menuju karakter Kristus itu bisa terjadi. Karena tanpa kontrak, karakter kita ini tidak berkembang, atau kalaupun berkembang, dia ke arah yang macam-macam. Mengapa? Karena di dunia ini berseliweran ya. Begitu banyak cerita, narasi kehidupan dari kecil hingga besar. Dunia itu membombardir kita itu dengan berbagai kisah sukses ya. Mulai dari berita, acara TV, sinetron, YouTube, film, dongeng, sampai pada hoax di media sosial.
Kalau sudah begitu, kita tidak bakalan bisa fokus pada baca Alkitab ya. Nah, dunia juga apa ya, menaburkan roh dunia itu melalui kisah-kisah duniawi ya. Karena dalam cerita-cerita duniawi juga ada karakter-karakter, ada tokoh politik, tokoh bisnis, selebriti, musisi, sosok yang sukses, dan mungkin juga sosok yang menderita supaya kita bersimpati ya. Nah, karakter ini, setiap karakter itu mengusung roh di dalamnya. Jadi, kalau kita mengikuti cerita-cerita seperti ini, bisa kemudian kita jatuh cinta terhadap idola kita itu dan ingin menjadi seperti dia, maka roh idola ini beresonansi dengan getaran hati kita, masuklah dia. Kita itu jadi berkeinginan dan mulai berperilaku, mikir, membentuk diri itu menjadi seperti idola kita itu. Nah, celakanya ya, segala macam penyakit atau karakter idola ini ikut masuk. Cemas, khawatir, takut ya. Idola kita ini mungkin paranoid, alergi, sombong, suka jagoan, mudah tersinggung. Nah, ini satu paket ini sifat yang akan masuk dalam kita. Wah, jadi kita ini harus benar-benar waspada ya. Karena kita tahu roh itu cuma ada dua. Roh hidup yang datang dari Tuhan, dan yang lainnya itu roh maut. Jadi roh dalam karakter dunia itu, arahnya itu menuju kematian. Nah, itu yang kita harus waspadai. Sebaliknya, jadi bagaimana dong ini ya? Cerita mana yang harus kita ikuti? Ya tentu cerita Alkitab. Kita harus baca Alkitab untuk menemukan Roh Kudus itu, Roh Kristus itu. Saudara kan kita tahu sama-sama ya, Alkitab kita itu dipenuhi oleh berbagai cerita tentang manusia. Ada yang menang, ada yang kalah ya. Kita belajar bagaimana mempunyai hidup dengan tokoh Alkitab itu sebagai acuan. Alkitab itu epik ya, karena berisi banyak kisah individu sebagai starnya, pahlawannya, pahlawan imannya ada Nuh, Abraham, Yusuf, Daud, sampai ke Petrus, Paulus, Timotius, bahkan bapak-bapak pendiri gereja kita itu ya. Mereka mungkin tidak saling berhubungan satu sama lain langsung, tapi semua kisah individu ini punya satu kesamaan, yaitu tokoh-tokohnya itu sedang berusaha keras untuk hidup dalam rangka mengasihi dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya. Nah, dengan demikian, kisah individu ini tergabung dalam kisah epik penciptaan ya. Dari debu tanah kita menjadi anak Allah, coba, itu dahsyat itu ya. Dan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, lengkap dengan peperangan epiknya. Jadi saudara-saudara, dalam kesempatan ini, mari kita membintangi kisah epik. Kita tekan kontrak ini dengan Tuhan ya, mau menjalankan hidup sebagai anak Allah di pentas kehidupan dunia ini, sambil berpegang pada narasi Alkitab. Lebih dari Gandhi itu ya, bukan cuma untuk durasi syuting aja ya, tapi seumur hidup dan selama-lamanya. Mungkin di mata dunia kita menjadi nobody, ya karena tidak mengikuti skrip dunia ini. Tapi saudara, kita ini diadopsi menjadi anak Allah, jadi kesayangan malaikat ya. Kita tidak acting lagi, tapi kita beraksi secara otentik. Kita senang, kita menangis, terseduh, terpuruk. Itu semua bukan acting, tapi benar-benar kita jalani hidup kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena kita teken kontrak ini bukan sekedar main film, tapi hidup yang sebenarnya. Kisah para rasul ya, buku kitab kisah para rasul, Acts of the Apostles, itu memang sudah dikanon, sudah ditutup, selesai ditulis. Tapi kitab kisah para anak Allah, Acts of God's Children, ini masih belum selesai, masih ditulis oleh kisah epik hidup kita ini.
dan kita akan berjuang supaya kita menang. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata ya, di Wahyu 3 ayat 5, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat." Wah, bayangkan ya. Jadi, saudara-saudara, bayangkan tiap kita itu mengantongi bukan sekedar kontrak, tapi akta adopsi anak dari produser agung Sang Bapa yang sangat mengasihi kita ya. Untuk apa kontraknya? Untuk tidak saja membintangi kisah epik dahsyat dengan judul nama kita itu ya, tapi kita menjadi anak yang dikasihinya, penuh berlimpah selama-lamanya. Asik nggak? Asik ya? Sampai jumpa pada ocehan di ruang tamu berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati dalam menjalankan kisah hidup epik kita.